Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ardiansyah dengan NIM A11 2022 14711. Di sini saya akan menjelaskan proyek bimbingan karir yaitu ticketing app menggunakan Laravel versi 12. Sebelumnya di sini saya sudah melakukan setup menggunakan Composer dan npm. Ya, selanjutnya, Laravel memiliki folder utama yaitu app, root, resource, database, dan public, di mana folder app berfungsi sebagai logik utama aplikasi, root definisi URL dan endpoint, dan resource view sebagai tampilan, database untuk migrasi dan seeder, dan public untuk aset public seperti CSS, JS, dan image. Yang pertama, saya akan menjelaskan seputar database. Di database, saya membuat beberapa migration untuk membuat table dan terdapat beberapa seeder, yaitu berfungsi sebagai mengirim data dummy kepada table. Untuk tabelnya sendiri, kita bisa lihat lewat model. Di sini terdapat model detail order, event, kategori, order, tiket, dan user. Yang berarti saya memiliki table detail order, table event, table kategori, table order, table tiket, dan table user. Untuk menjalankan migration, kita menggunakan perintah php artisan make migration. Dan untuk membuat model, kita menggunakan perintah php artisan make model. Untuk menjalankan migration agar dalam database membuat table otomatis dari Laravel, kita menggunakan php artisan migrate. Dan selanjutnya, untuk ke seeder, perintahnya adalah php artisan make seed. Dan untuk menjalankannya, kita menggunakan php artisan db seed untuk melakukan insert ke dalam table database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seputar ORM pada model database dari Laravel. Pertama, terdapat model detail order, di mana terdapat protected variable. Di sini berfungsi sebagai deklarasi kolom daripada table database. Dan berikut terdapat relasi untuk table order dan table ticket. Dan pada model event, di sini model event memiliki relasi ke tiket, kategori, dan user. Untuk kategori memiliki relasi ke events, dan untuk order memiliki relasi ke user, tiket, event, dan detail order. Untuk model tiket memiliki relasi ke event, detail order, dan order. Dan untuk user sendiri tidak memiliki relasi ke table manapun, tapi table yang lain memiliki relasi kepada table user. Beberapa table lain memiliki relasi ke table user. Selanjutnya, saya akan menjelaskan seputar root WPHP. Di sini terdapat beberapa routes, terdapat juga untuk role middleware autentikasi dan middleware admin. Di sini, role middleware autentikasi hanya menandakan root hanya bisa diakses ketika user sudah login. Dan untuk middleware admin, menandakan root bisa diakses ketika user login sebagai admin. Pada root middleware out, terdapat pemanggilan profil control dan beberapa kelas seperti edit, update, dan destroy. Untuk name sendiri, di sini berfungsi sebagai deklarasi nama kelas daripada root agar mudah dipanggil oleh views ataupun dari controller. Selanjutnya, aplikasi ini memiliki beberapa controller yang sudah digunakan, yaitu profil controller, dashboard controller, kategori controller, event controller, ticket controller, dan history controller. Yang pertama, di sini akan menjelaskan seputar profil controller. Pada profil controller terdapat fungsi edit, update, dan destroy. Di mana edit ini berfungsi sebagai menampilkan tampilan untuk input editan terbaru. Dan untuk fungsi update, di sini berfungsi sebagai update
data dari database dengan menerima inputan dari form view atau tampilan, lalu melakukan update dalam kolom database. Dan untuk destroy sendiri, di sini berfungsi sebagai menghapus. Berikutnya, saya akan menjelaskan seputar dashboard controller. Di dashboard controller, fungsi index berfungsi sebagai menampilkan view dari Blade PHP dengan data, total event, total kategori, dan total order, di mana beberapa variabel tersebut memanggil model dan fungsi count untuk menghitung total data dari masing-masing table dan dilempar ke dalam view admin.dashboard.blade.php. Berikutnya, kategori controller. Dalam kategori controller memiliki fungsi index, store, update, dan destroy. Fungsi index kurang lebih sama seperti fungsi index pada dashboard controller sebelumnya, di mana dalam kategori ini melempar atau passing data kategoris dari data dari model kategori atau dari tabel kategori untuk menampilkan semua data. Dan fungsi store di sini adalah fungsi untuk menyimpan database atau fungsi untuk berinteraksi antara tampilan page aplikasi ke database. Dan untuk fungsi update kurang lebih sama seperti fungsi dashboard, kurang lebih sama seperti fungsi profil sebelumnya. Dan untuk destroy juga kurang lebih sama. Selanjutnya, fungsi event controller. Fungsi event controller juga memiliki fungsi index, create, store, dan show, serta edit, serta update, dan destroy. Di mana fungsi event index pada event controller ini mempassing data event untuk view admin event index PHP dan create sebagai tampilan inputan menambah data dari menu event sendiri untuk menambah data dari ke event model atau table event. Dan fungsi store di sini berfungsi sebagai menyimpan data di mana data diambil dari inputan view admin event create sebelumnya dari fungsi create, lalu disimpan ke dalam fungsi ke dalam model event atau table event. Dan untuk show sendiri di sini berfungsi sebagai menampilkan detail dari event. Dan edit untuk menampilkan tampilan form inputan terbaru, untuk update juga untuk mengupdate data dari table, dan destroy untuk menghapus. Selanjutnya terdapat tiket controller. Dalam tiket controller terdapat fungsi store, update, dan destroy. Selanjutnya terdapat fungsi historis controller. Terdapat controller historis controller, di mana dalam historis controller terdapat fungsi index dan show. Di sini berfungsi sebagai menampilkan data dari data list order tiket ataupun user yang sudah memesan. Dan untuk show-nya sendiri untuk menampilkan detail daripada pemesanan tersebut. Sebagai informasi tambahan, Laravel memiliki fungsi resource, yaitu sebagai pemanggilan fungsi pada controller seperti index, update, create, edit, dan destroy. Itu seperti fungsi defaultnya Laravel, fungsi controller defaultnya Laravel. Untuk get sendiri, ini adalah metode HTTP. Selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Pertama, kita masuk ke tampilan login, lalu login menggunakan admin,
di mana data admin ini sudah dimasukkan melalui header sebelumnya. Admin, lalu password. Nah, setelah login dan login berhasil sebagai admin, otomatis kita masuk ke dalam menu dashboard, di mana dalam sidebar tersebut terdapat 4 menu, yaitu dashboard, manajemen kategori, manajemen event, history pembelian. Nah, dalam dashboard sendiri di sini memiliki tampilan statistik seperti total event, kategori, total transaksi. Dan untuk manajemen kategori terdapat CRUD kategori. Ya, pertama kita coba menambahkan kategori baru. Share. Nah, ya, setelah berhasil otomatis muncul notifikasi di bawah seperti kategori berhasil ditambahkan. Dan kita coba untuk mengedit. Otomatis edit berhasil, ini juga berubah. Nah, kita coba hapus. Oke, berhasil dan data sudah tidak ada. Selanjutnya ke menu event. Di sini terdapat fungsi create, edit, hapus, dan detail. Kita pertama coba menampilkan detail. Dalam detail terdapat informasi form input yang sudah di-disable dan preview foto. Di bawahnya juga terdapat list tiket. Kita coba tambahkan tiket. Ya, tiket setelah berhasil ditambahkan, otomatis masuk. Dan berikutnya kita coba edit. Kita mencoba mengganti fotonya. Oke, setelah foto berhasil, otomatis berubah. Kita balik ke menu utama. Kita coba tambah konser musik reggae. Bersama. Ya, setelah berhasil ditambahkan, otomatis masuk ke dalam table. Untuk detailnya juga sama, dan belum ada list tiket. Kita coba hapus. Oke, setelah berhasil dihapus, otomatis data hilang dari table. Dan berikutnya ke menu history pembelian. Di sini terdapat list order user yang sudah berhasil dipesan, dan terdapat menu detail untuk menampilkan detail pembelian daripada user, mana menampilkan kategori konser, tempat, kategori tiket, dan kuantiti serta harga tiket. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.